Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Husain Syafi'i, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan NIM 209250329. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Cokro Aminoto II Madiun pada kelas 10 dengan tema menjalin hidup bermanfaat dengan menghindari foya-foya, riak, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Sekian perkenalan dari saya, akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman, berupa Islam, juga berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memahami apa yang akan kita pelajari dan juga memberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita baca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bisa dituliskan doa dari saya. Nanti saya hubungi, kalian menurunkan gitu ya. Ya kan? Allahumma iftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wazidni 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang Bapak akan absen satu persatu. Ini yang tidak masuk dua anak ya. Alfi Diva Kusuma sama Novita. Lima tiga yang mana? Oke. Bajunya kok nggak pakai OSIS? Mau praktek nanti? Oh iya, mau praktek. Kemudian Dian Okta. Dias Noval. Mau praktek juga nanti? Dari Abdullah. Gary Putra, Jovan Andi, Fatih Ahmad, Yogi Prasetyo,
Alhamdulillah ya semuanya 8 anak. Kemudian saya pesan pada kalian untuk tetap semangat menuntut ilmu, terlebih lagi ilmu agama. Gitu ya. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Seperti itu. Jadi kita harus semangat menuntut ilmu ya, dengan niat agar kita menjaga iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, kemudian juga mengembangkan potensi diri kita agar lebih mampu berpikir kritis, mampu lebih kreatif, dan juga memperbaiki akhlak kita, kemudian juga mengembangkan sikap gotong royong dalam diri kita. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama mampu menganalisis manfaat, menghindari foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga sifat hasud. Yang kedua adalah mampu mengetahui cara menghindari foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasud. Yang ketiga mampu menjelaskan manfaat menghindari foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasud. Yang keempat mampu menjelaskan cara menghindari foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasud. Yang kelima mampu menghindari perilaku foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasud di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya ini nanti. Jadi nanti kalian mencari apa saja manfaatnya, bagaimana saja caranya menghindarinya. Terus kemudian kalian menjelaskan kepada teman kalian. Setelah itu diharapkan nanti kalian bisa mengamalkannya di dalam kehidupan pembelajaran. Ini nanti yang dinilai adalah keaktifan kalian, keaktifan dalam mencari materi yang ditugaskan, kemudian kekompakan bersama kelompoknya, kemudian kepahaman, nanti seberapa paham kalian terhadap materi pembelajaran pada pertemuan ini. Kemudian yang keempat adalah pengamalan, sejauh mana pengamalan kalian di dalam kehidupan nyata. Sebelum ini untuk menghilangkan kekakuan dalam pikiran kita, juga untuk memfokuskan diri kita bisa berdiri semua. Semua seperti arahan saya. Ketika saya mengucapkan ulang, maka nanti kalian menjawab panjang. Paham? Ketika saya mengatakan ulang, nanti kalian menjawab pendek. Coba. Ulang. Ulang. Pendek. Ulang. Ulang. Pendek. Ulang. Pendek. Soal pendek. Panjang. Belum fokus berarti. Lagi. Ulang. Ulang. Pendek. Ulang. Panjang. Oke. Sekarang dinaikkan levelnya. Ketika saya mengatakan ulang, kalian bilang panjang sambil memeragakan. Panjang. Nah, ya, panjang. Ketika ulang nanti pendek. Oke ya. Ya. Ulang. Panjang. Ulang. Pendek. Ulang. Panjang. Ulang. Pendek. Ulang. Panjang. Oke, sekarang dinaikkan lagi levelnya. Jika saya mengatakan ulang, nanti kalian menjawab panjang dengan gerakan sebaliknya. Panjang. Ulang. Pendek. Sebaliknya ada. Paham? Ulang. Panjang. Panjang atau pendek? Panjang. Ulang. Pendek. Ulang. Panjang. Ulang. Pendek. Ulang. Pendek. Ulang. Sudah bisa duduk semuanya. Jadi pemahaman kita semua. Kemudian ini pengertian sifat riya dan sum'ah. Adapun riya dan sum'ah itu merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah seseorang itu menjadi sia-sia. Ya, sifat riya dan sum'ah yang muncul itu bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun melakukan kebaikan. Nah, Rasulullah SAW menegaskan bahwa riya termasuk syirik khafi. Syirik khafi itu ya syirik yang samar, yang tidak tampak atau yang tersembunyi.
Nah, adapun pengertiannya riya seperti ini secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Adapun secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian dari orang lain. Adapun sum'ah pengertiannya adalah secara bahasa berarti memperdengarkan. Dan secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Jadi riya itu ingin dilihat kebaikannya, kalau sum'ah ingin didengar kebaikannya. Jadi seperti itu. Jadi ini sama-sama ingin mendapat pujian dari orang lain. Kemudian ini dalilnya daripada surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, dan juga ini ada hadis surat Ahmad. Ini sudah dibahas kemarin ya. Kemudian tingkatannya ada riya kholis dan riya syirik. Riya kholis itu riya yang semata-mata ingin mendapatkan pujian dari manusia. Kalau riya syirik itu ya kedua-duanya. Di samping dia ingin ibadah, tapi ada niat lain yaitu ingin mendapat pujian. Kemudian contohnya, nah seperti ini kemarin sudah kita bahas. Contoh perbuatan riya dalam niat, ada contoh perbuatan riya dalam perbuatan. Contoh perbuatan riya dalam niat itu seorang yang khusyuk menjalankan sholat agar orang-orang lain menganggapnya sebagai orang yang soleh. Dan seorang yang bersedekah bukan untuk meringankan beban orang lain, akan tetapi dengan tujuan ingin dianggap sebagai orang yang dermawan. Dan contoh perbuatan riya dalam perbuatan ini. Seorang yang hanya mau bersedekah ketika dipertontonkan saja, ketika membuat konten video saja. Tapi ketika di balik layar dia tidak mau bersedekah. Contohnya seperti itu. Dan seorang yang hanya mau melaksanakan sholat ketika diperintah orang tua atau gurunya saja, atau ketika dilihat oleh teman-temannya saja. Atau mungkin ingin dianggap orang yang soleh oleh orang yang ditaksir misalnya. Karena jaga wahyu ya kalau ditaksir wah tak macam yang mencil dan soleh, nah itu termasuk riya dalam perbuatan. Nah terus kemudian sifat takabur ini maksudnya adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Nah ini sifat takabur. Ini termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah SWT karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Nah, dalilnya ini kemarin kita sudah bahas, ada dalam Quran surat Al-A'raf 40, kemudian Al-A'raf 36 dan juga di surat Muslim. Contohnya seperti ini, contoh sifat takabur itu bisa jadi orang yang takabur atau sombong itu menolak kebenaran. Seorang yang sadar telah berbuat kesalahan atau dosa, kemudian ada yang mengingatkannya, akan tetapi dia tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain yang mengingatkan. Karena dia merasa lebih pintar atau lebih baik dari orang yang mengingatkannya tersebut. Jadi menolak kebenaran. Dan yang kedua adalah merendahkan manusia atau orang lain. Seseorang yang memandang rendah orang lain karena dirinya merasa lebih kaya dan lebih hebat, sehingga dia merasa lebih mulia dan orang lain sehingga dia merasa lebih mulia dari orang lain dan ingin dimuliakan oleh orang lain, sedangkan dia tidak ingin memuliakan orang lain. Bahkan dia dengan mudahnya malah mengolok-olok dan merendahkan orang lain yang lebih rendah darinya atau yang lebih lemah darinya. Dan sifat dasar, nah, yaitu seorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, baik berupa benda ataupun jabatan. Ini dalilnya, mari kita bahas. Contohnya ini, langsung saja ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yang kemarin adalah bahwa sifat foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasud adalah perbuatan yang tercela yang harus dihindari, khususnya oleh orang yang mengaku dirinya beriman. Karena iman itu tidak hanya sekedar diyakini saja, tidak hanya sekedar diucapkan saja, tetapi juga harus diamalkan dengan perbuatan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Yang menghindari perilaku foya-foya, riya, sum'ah, dan takabur dan hasud adalah perintah agama.
sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang melarang hal-hal tersebut. Kemudian sekarang kita lanjutkan materinya, yaitu terkait tentang manfaat menghindari dan juga cara menghindarinya. Jadi ini nanti pertama kita membuat kelompok menjadi 4 kelompok ya. Jadi 4 kelompok dan nanti masing-masing kelompok mendapatkan tugas yang sama dengan materi yang berbeda. Kelompok pertama mendapat tugas yaitu mencari materi tentang apa tadi? Foya-foya. Kelompok kedua mendapat tugas mencari materi tentang riya dan sum'ah. Kelompok 3 mendapat tugas yang apa tadi? Takabur. Kemudian kelompok 4 mencari materi tentang maksud ya. Adapun tugasnya nanti adalah mencari manfaat menghindari sifat-sifat tersebut dan juga mencari bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari sifat-sifat tersebut. Oke, bisa dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok. Ini ini tetap. Dengan berarti apa namanya? Apa ada belakang ini? 4 kelompok. Sesuai tugas kelompoknya masing-masing. Adapun nanti sumbernya bisa kalian cari di buku PDF paket yang kemarin saya kirimkan. Juga bisa kalian mencari di internet dengan sumber yang dapat dipercaya. Lihat, Pak. Jangan. Cari di paket yang lain atau di sumber-sumber lain. Ini disampaikan ya, manfaatnya apa? Caranya, yuk, itu manfaatnya banyak. Kompak, temannya itu. Ini Pak. Cara menghindari sifat takabur. Sekarang tugaskan masing-masing kelompok kalian 1 orang untuk keliling. Jadi kelompok 1 keliling ke kelompok 2, menyampaikan ke anggotanya kelompok 2. Paham Pak? Kelompok 2 gimana? Belum paham? Ini satu ikan dapat kelompok ya? Satu anggota dari kelompok 1 ke kelompok 2 pindah ke sini. Menjelaskan yang sudah didapatkan tadi. Menjelaskan ke kelompok 2. Satu anggota kelompok 2 pindah ke kelompok 3. Nah, kelompok 3 ke kelompok 4, gitu ya. Nanti saling menjelaskan. Ini kan 2 orang saling menjelaskan. Kelompok apa mana Pak? Kelompok 4 ke kelompok 1. Kamu sini ya, dan coba keliling 1 orang siapa?
manfaat menghindari sifat hasad. Di antara manfaat yang kita dapatkan dari menghindari sifat hasad adalah: 1. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. 2. Hati menjadi senang. 3. Menjadikan semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Mengagungkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cara menghindari sifat riya dan sum'ah. Meluruskan niat. Semua amal tergantung kepada niat. Apabila niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima amal tersebut. Sebaliknya, apabila kita ada keinginan agar dipuji oleh orang lain, maka akan sia-sia. Karenanya sangat penting meluruskan niat sebelum melakukan amal ibadah. Adalah hamba Allah. Kebanyakan manusia sering melupakan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh merupakan hasil kerja. Baik, anak-anak sekalian sudah keliling ke kelompok 1 sampai 4 ya tadi. Sekarang sesi tanya jawab. Silakan pertanyaan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Nanti kelompok 1 menjawab. Ada yang tanya untuk materi kelompok 1? Ayo, coba. Apa yang harus kita lakukan agar harta kita miliki agar bisa berguna untuk kehidupan akhirat kita? Ya, kelompok 1 bisa langsung jawab. Bisa. Dengan cara kita menggunakannya untuk kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat seperti menuntut ilmu, memberikan sedekah, mencukupi kebutuhan hidup anak dan istri dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Jadi itu ya, agar harta yang kita miliki itu bermanfaat, ya maka kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat juga. Untuk kita menuntut ilmu, ya. Kalian beli bensin untuk niat menuntut ilmu ke sekolah itu juga bisa mendapat pahala, dia bermanfaat. Seperti itu. Untuk menghidupi anak istri, nanti jika kalian sudah menikah, ya, oke, di anak istri itu juga menjadi nilai pahala bagi kalian. Terus untuk menyumbang, misalnya menyumbang pondok pesantren dan lain sebagainya. Terus lagi, ada pertanyaan lagi, silakan. Apa yang kita lakukan jika sedekah yang kita berikan malah dianggap sebagai bentuk pamer? Jika sedekah kita malah dianggap pamer, gimana? Kalau selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 2. Ya, silakan. Apakah orang yang merasa senang ketika kebaikan yang dilihat oleh orang lain termasuk perbuatan riya? Silakan dijawab kelompok 2. Bahkan belum tentu jika ia merasa senang dan mengharapkan orang lain yang melihatnya melakukan kebaikan itu termotivasi, maka itu tidak termasuk riya. Dengan catatan dia tetap konsisten melakukan kebaikan saat tidak dilihat orang lain. Oke, bagus ya. Jadi bukan berarti ketika kita merasa senang, ketika beramal ibadah dia orang lain terus kita merasa senang, itu bukan berarti memiliki sifat riya. Jika rasa senang itu timbul karena ingin atau mengharapkan orang yang melihat kita itu termotivasi melakukan kebaikan seperti apa yang kita lakukan. Dengan catatan gimana tadi? Dia tetap konsisten ketika tidak dilakukan, tidak dilihat oleh orang lain. Ada pertanyaan lain? Silakan yang nomor 1. Bagaimana cara kita menilai bahwa seseorang itu berbuat riya atau tidak? Oke, bagaimana cara kita menilai seseorang itu berbuat riya atau tidak? Kita tidak bisa sembarangan menilai orang karena sifat riya atau tidaknya orang itu tergantung pada niat dalam hatinya. Ya, kita tidak bisa sembarangan menilai orang, itu ya intinya ya. Karena sifat riya itu tergantung pada hati seseorang itu. Ya. Cukup ya. Kemudian pertanyaan untuk kelompok 3, silakan. Ya, dari kelompok 4. Apa yang seharusnya kita lakukan jika kita bersifat rendah hati terhadap orang lain, akan tapi orang lain tidak menghargai kita? Oke, silakan jawab kelompok 3. Kita jangan memberi, kita tetap berusaha. Oke, itu ya. Perlindungan. Terus ada lagi pertanyaan? Ampun. Dari kelompok 2, silakan. Bagaimana agar hati kita ikut merasa senang terhadap nikmat yang diperoleh oleh orang lain? Bagaimana agar hati kita itu senang terhadap nikmat yang dimiliki orang lain? Silakan jawab kelompok 4. Dengan cara kita menghilangkan kebencian terhadap mereka dan menganggap mereka adalah saudara kita. Ya.
Kemudian kita tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa semua nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya itu berdasarkan ketetapan dan kehendaknya. Nah, itu ya. Jadi dengan cara kita menghilangkan kebencian kita terhadap orang tersebut, kemudian kita yakin bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah itu sudah ditentukan olehnya. Jadi tidak mungkin tertukar. Itu ya. Terakhir, pertanyaan terakhir untuk Pak. Silakan, kalau tidak. Apakah menginginkan lenyapnya harta koruptor? Wah, menarik. Termasuk perbuatan hasad. Oke, apakah menginginkan lenyapnya harta koruptor termasuk perbuatan hasad? Gitu ya. Silakan dijawab, Pak. Tidak, melainkan lebih cenderung kepada keinginan akan keadilan sosial dan hukuman yang setimpal. Kan karena iri pada cara tersebut. Nah, itu ya. Jadi, jikalau kita menginginkan lenyapnya harta koruptor itu bukan karena kita ingin memilikinya, maka bisa dikatakan tidak termasuk sifat hasad. Karena itu merupakan apa tadi? Bentuk apa? Menginginkan keadilan sosial. Nah, itu ya, menginginkan keadilan sosial. Lain lagi ceritanya jika kita ingin harta koruptor itu lenyap, tapi tidak pada kita. Nah, itu ya sama saja kita bersifat hasad. Hasad. Cuma sekian, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Silakan diarahkan kembali. Nanti tugasnya diketik, dirapikan yang rapi, ya, ketik yang rapi, di Word, kemudian dikumpulkan ke saya. Itu ya. Baik, anak-anak sekalian, kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tadi adalah bahwa terdapat banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari menghindari foya-foya, menghindari riya dan sum'ah, menghindari takabur dan juga menghindari hasad. Kemudian ada pun cara pertama kali yang harus kita ulang-ulang agar kita terhindar dari sifat-sifat tersebut adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlak kita. Seperti itu ya. Dia tugasnya bisa nanti dikerjakan di tugas penilaian, dilihat di halaman berapa itu di buku paketnya. Dikerjakan nanti di rumah. Mungkin cukup sekian pelajaran kita pada siang hari ini. Tetap semangat, ya. Tetap semangat. Pokoknya tetap semangat untuk menuntut ilmu. Sudah saja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.